Nah tapi kalau kamu kayak lawak banget. Kamu kayak lawak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Turs, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. Oke, terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, di video sebelumnya kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang kejujuran nih. Sekarang kita mau bahas apa nih Mbak? Few moments later. Nah, kita mau bahas tentang konsep bersyukur. Dimana kemarin kita udah ngobrolin tentang kejujuran dalam berteman, ya kan? Dimana kejujuran dalam berteman itu penting banget ya nggak sih? Kalau misalkan kita nggak jujur sama teman, artinya kita banyak yang ditutupin, terus kita istilahnya nggak terbuka ya, walaupun jangan terbuka semua ya, nggak bagus juga gitu kan. Harus ada juga yang kita keep gitu kan sebagai inian pribadi kita. Nah, ketika kita udah pakai kejujuran dalam berteman, itu kan berarti kita punya circle pertemanan yang positif. Dimana ketika kita udah berteman secara positif, kita akan saling support nih satu sama lain. Misalkan teman kita punya kekurangan di hal apa, nah kita lengkapin. Sama, kita juga punya kekurangan di beberapa hal, teman kita nggak lengkapin. Gitu nggak sih? Ya kan? Pasti teman-teman semua juga pasti punya pertemanan yang seperti itu, punya teman dekat, punya sahabat, ya kan, punya orang yang dipercaya untuk menjaga rahasia kita gitu. Nah, itu kita perlu bersyukur di situ. Nah, apalagi kadang tuh kita misalnya berteman bertiga nih, misalnya kita berteman bertiga, nah tuh kita tuh ngerasa, ih si A mah enak diajak ngobrol tentang hal-hal ini, terus ih si B enak diajak ngobrol hal-hal ini, atau ntar kita tuker nih, si A kita bahas hal yang nggak pernah kita bahas sama dia, si B kita bahas dengan hal yang sebaliknya gitu. Dia tuh kadang terasa nggak enak aja gitu, karena jadi kita tuh pasti ngerasanya kita punya bahasan masing-masing untuk tiap orang kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi ketika kita berteman, tadi benar kata Mbak Rika, kayak kita berteman bertiga, tapi kan bahasan kita dengan teman kita ya si A dengan teman kita si B itu pasti beda. Nah, di situ konsep pertemanan yang positif harus kita hadirkan. Jangan sampai kita temenan, misalkan kita sama si E sama si B, kita adu domba sama si A. Nah, itu bukan pertemanan yang positif gitu. Seperti yang tadi kita pengen bahas nih, konsep bersyukur dalam pertemanan itu ketika udah saling support gitu kan. Jadi teman itu ngerti ngerti kesulitan kita, ngerti apa yang mau kita lakuin, ngerti apa yang kita butuhkan malah gitu kan. Jadi nggak mau menang sendiri, apalagi sampai curang. Oh ya kali, curang mah bukan berteman itu. Ya kan? Iya, nah terus ada nih, ih gue mah nggak mau main sama dia lagi, dia mah toksik gitu. Padahal sebenarnya orang-orang toksik itu tergantung kitanya juga. Nah terus gimana kitanya, misalnya kita udah tahu dia toksik nih, ya udah kita nggak usah yang kayak ngejauhin dia atau langsung ih dia mah toksik jangan dideketin, ih jangan deketin, nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya dia toksik kan nggak semuanya di dalam diri dia toksik, tapi mungkin ada orang kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Terus misalnya dia toksik cuma dalam satu hal, misalnya dia ngerjain PR kerjanya nyontek mulu kan. Terus kita tuh kayak ih dia mah nyontek mulu, kita kalau bisa ngasih tahu jangan ikutan nyontek gitu. Tapi nggak apa-apa sih kayak gitu. ATM ya, Nggak boleh amati, yang melulu tiru, modifikasi gitu ya. Jadi bukan nyontek, ATM. kayak nyontek begitu. Karena nggak semua pertemanan toksik itu buruk ya. Kadang kita punya toksik itu tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Toksik itu kan sesuatu yang bikin kita itu jadi banyak Few moments later. Nah iya benar, nggak semuanya pertemanan toksik gitu. Nah kita pun kalau ngerasa teman kita toksik, kita nggak usah jauhin, kita harus membawa dampak positif ke dia. Kalau bisa kita ajak dia ke menuju jalan yang lebih baik gitu, sambil memperbaiki diri sambil juga kita memperbaiki ya. diri. Kayak setiap orang kan pasti punya sisi baik dan sisi buruk gitu. Nah, kita misalkan berteman dengan si A dan si B. Si A dan si B itu kan pasti sisi buruknya berbeda gitu. Nggak mungkin si A sisi buruknya sama si B. Sisi buruknya si A dan si B juga sama kita kan pasti enggak gitu. Nah,
itulah gunanya kita bersyukur dalam berteman. Nah, tapi kalian punya gak sih kayak temen yang emang tuh baik-baik itu baik banget sampai kalian ya Allah gue bersyukur banget punya dia gitu. Kayak misalnya kalian lagi sedih dia ada, terus kalian bosan pengen main dia ada, terus kayak iya Allah gue bersyukur banget punya dia kayak gitu. Nah itu tuh dari hal-hal kayak gitu. Nah kadang orang-orang yang terlalu baik gitu juga dia kadang pasti ada buruknya juga. Misalnya dia emang suka ngomong kasar, atau misalnya dia emang Ceplas-ceplos gitu ya. ceplas-ceplos kayak gitu ya, itu resiko karena kita pengen berteman sama dia, karena segala sesuatu yang kita pilih itu punya resikonya, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah terus tapi sesuatu yang kita pilih itu harus kita lihat mana resiko yang lebih besar dan mana resiko yang lebih kecil kayak gitu teman-teman. Jadi kita kalau misalnya udah milih sesuatu terus ada resikonya, terus kita nggak mau resikonya, ya gimana, kan kita udah milih. Apapun yang terjadi harus kita ambil resikonya kayak gitu. Namanya juga udah berkomitmen dalam berteman gitu kan. Jadi resiko terburuk pun harus kita, ya udah sih teman kita kayak gitu sifatnya, ceplos-ceplos gitu misalkan. Tapi kan dia suka bantuin kita tugas, dia on time, terus ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak semua pertemanan toksik itu buruk ya. Gimana caranya kita untuk memperbaiki ketoksikan kita dalam pertemanan gitu loh. Bener banget. Few moments later. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak sih makna dari bersyukur itu apa? Karena kadang kita suka ngomong, ya Allah bersyukur harus bersyukur gitu. Padahal hati kadang nggak ikhlas, tapi ya Allah harus bersyukur. Teman-teman sebenarnya paham nggak sih? Maksudnya makna bersyukur itu apa yang sebenarnya gitu? Nah, kalau kita tadi kan mau bahas tentang konsep bersyukur, di mana bersyukur itu kan memiliki makna yang sangat luas ya. Di antaranya kita tuh bangga, seneng, lega gitu kan. Nah, tapi cara mengimplementasikannya gimana gitu kan? Cara kita melakukan syukur itu gimana? Yang pertama itu dengan mengingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga jangan lupa berucap terima kasih sama sesama ya kan, kalau misalkan kita sudah ditolong ataupun kita diberi nikmat berupa apapun itu gitu. Few moments later. Iya udah, berarti ya udah intinya teman-teman, kalau ketika kita udah bersyukur, kita akan sadar kalau segala nikmat itu berasalnya dari Allah. Apapun, entah itu sakit, entah itu teman, entah itu rezeki, makan, semuanya segala macam itu berasal dari Allah. Itu hanya melewati orang-orang sebelum sampai ke diri kita masing-masing. Iya betul. Nah teman-teman juga ada yang tahu nggak, ternyata bentuk rasa syukur itu juga ada beberapa. Di antaranya syukur dalam hati, ada syukur dalam lisan, ada juga syukur dalam anggota badan. Nah kalau syukur dalam hati itu seperti apa? Yang tadi udah kita jelasin dikit ya, kita obrolin dikit. Syukur dalam hati itu ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang udah diberikan ke kita. Kayak kita masih napas aja bersyukur gitu kan ya. Harus bersyukur gitu. Nah kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan kepercayaan gitu kan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kuliah, kita masih bisa bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah itu wujud rasa syukur kita di dalam hati. Nah kalau syukur dalam lisan itu memuji sang pemberi nikmat gitu kan, misalkan alhamdulillah gitu kan, puji Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu bahkan di semua agama ya ditujukan supaya kita memuji kepada sang pemberi nikmat seperti itu. Kalau syukur dalam anggota badan, nah berarti kita bersyukur kita masih diberikan anggota badan yang lengkap misalkan, kemudian kita masih bisa memiliki panca indera yang lengkap dan sebagainya. Nah itu rasa syukur kita dalam anggota badan. Nah caranya gimana nih? Pergunakan dengan baik gitu kan. Misalkan mata, kita bersyukur nih masih bisa melihat, ya udah ngelihat yang baik-baik, jangan ngelihat yang buruk-buruk. Terus mulut gitu kan, kita diberikan anugerah bisa berbicara, bisa berkomunikasilah dengan yang baik dan bijak seperti itu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau bisa kita saling membantu, saling menolong, karena kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain.
Few moments later. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman sekarang pasti punya circle masing-masing dong. Kayak zaman sekarang tuh kayak pasti nggak mungkin nggak sih kalau nggak punya circle. Tapi nggak apa-apa juga kalau teman-teman nggak punya circle, atau nggak usah circle deh. Teman-teman yang kalian ngerasa deket aja, yang bisa kalian bagi kesehariannya segala macam. Gimana, udah bersyukur belum punya teman-teman kayak mereka? Kalau bisa sih harus bersyukur ya. Kalau bisa harus bersyukur apapun dia kayak gimana. Kan kita juga teman-teman kita juga pasti akan memaklumi kekurangan kita, jadi kita harus memaklumi kekurangan teman-teman kita kayak gitu. Ya itu dia, saling memotivasi, saling mengingatkan dalam kebenaran, ya kan. Oke teman-teman, berarti konsep bersyukur kita dalam berteman itu tadi ya, harus memiliki circle pertemanan yang positif gitu kan. Yang namanya berteman itu harus nggak sih milih-milih? Sebenarnya harus, tapi dalam konteks positif ya, dalam konteks keimanan, dalam konteks motivasi. Jangan milih-milih teman tapi karena hal yang negatif gitu kan, karena ketidaksukaan terus nggak ditemenin, bukan seperti itu. Kita berteman itu harus bisa menjadikan kita juga pribadi yang baik gitu loh, yang membawa kita kepada hal yang positif juga, yang berdampak baik juga buat kita gitu loh. Jadi menghindari pertemanan toksik itu ya harus, tapi bukan berarti ya sebenarnya harus sih gitu kan, menghindari pertemanan toksik. Coba balik lagi ke kitanya ya. Few moments later. Iya benar, sebenarnya harus kita menghindari orang-orang toksik, menghindari pertemanan toksik itu harus. Tapi balik lagi, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang omongin, apa yang orang lakuin tuh kita nggak bisa. Kita juga nggak bisa nuntun dia harus kayak gini, lu kok kayak gini sih, lu tuh harus kayak gini. Lah kita siapa gitu, kita nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa ngontrol ucapan orang lain, perlakuan atau apapun dari orang lain tuh kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Karena ketika misalnya teman kita, ya anggaplah dia toksik gitu, misalnya dia suka ceplas-ceplos, nah kita tuh misalnya kita bukan baperan nih, tapi kita lagi sensitif aja, lagi nggak mood gitu, terus dia tiba-tiba ngomongnya ceplas-ceplos, yang biasanya tuh kita ya udah dia memang biasa, tapi kita lagi nggak bisa memaklumi nih. Nah kita juga nggak bisa kayak yang, lu apaan sih, gue lagi nggak mood lah. Mood lu itu bukannya tanggung jawab semua orang, mood lu itu ya tanggung jawab lu. Nah itu yang harus ditanggung jawabin oleh diri kita sendiri. Kalau mereka toksik, biarlah mereka toksik gitu. Kalau bisa kita jangan membuat dia makin toksik, tapi membuat dia menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak bisa membuat dia jadi lebih baik, jangan buat dia menjadi lebih buruk kayak gitu. Betul. Jadi bukan berarti kita harus ngejauhin ya. Iya betul. Menjauhin orangnya gitu kan, tapi menjauhi perilaku buruknya. Nah bahkan dari situ kita juga bisa jadiin kita tuh sebagai kayak muhasabah diri gitu loh, kayak ngingetin kita, oh iya dia buruk dalam hal ini gitu kan, dalam hal ceplas-ceplos misalkan, atau dalam hal nggak bisa jaga rahasia. Nah dari situ kita langsung mikir, wah berarti jadi orang ceplas-ceplos tuh nggak bagus gitu kan, jadi orang yang nggak bisa jaga rahasia tuh nggak bagus, karena bakal jadi bumerang juga buat kita gitu loh. Benar. Jadi dari sikap buruk teman kita itu jadi pelajaran buat kita gitu, ngerti gak sih teman-teman ya gitu. Jadi kita ambil baiknya aja. Jangan lupa kalau kita udah ambil baiknya, kita juga harus ingetinnya juga baik-baik. Siapa tahu dia udah mau ceplos-ceplos, dia tiba baperan. Nah gitu tuh ngomongnya harus pelan-pelan. Misalnya kayak lu jangan kayak gitu deh gitu, lu ngomongnya kayaknya salah deh tadi, kayak gitu. Terus pasti teman kita nggak yang marah-marah, emang iya apa, kan kalau kayak gitu kan kita, iya lu jangan sering-sering kayak gitu. Nah kan itu bisa baik, walaupun nggak mungkin ada orang gara-gara kita bilangin dia langsung berubah 100% gitu. Lah kita siapa gitu, pasti dia berubahnya pelan-pelan, step by step gitu teman-teman. Tapi tetap timing ya, kita tetap cari timing yang pas untuk ngobrol sama teman kita, untuk memperbaiki memperbaiki sifat kita masing-masing gitu kan. Oke teman-teman, jadi intinya adalah kita itu harus tetap mengontrol diri kita. Kita nggak usah lah kita ngatur-ngatur hidup orang lain gitu kan ya. Kalau ngebilangin, ngasih tahu teman dekat kita nggak apa-apa, tapi kita nggak usah ngontrol-ngontrol, kita nggak usah ngeremotin mereka, siapa sih kita gitu kan. Bener. Few moments later. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kita baru upload video baru. Selalu berpikir positif, berdamai dengan diri sendiri, dan selalu memotivasi orang lain. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum.